Jadi kalau UMKM itu by definition prakteknya skalanya bagaimana ya? Cara UMKM secara definisi itu juga kan berdasarkan juga penghasilan. Karena ketika kita bicara UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah. Berusaha di level UMKM ini karena kepepet atau memang by choice? Saya juga punya banyak teman yang hari ini sukses, Mas. Itu dia selalu bilang, dasar gue adalah the power of kepepet. Oh iya. Teman saya ini sudah ekspor ke 26 negara, Mas Bulu Mata. Begitu. Luar biasa. Jadi kapan-kapan Mas boleh ke Purbalingga, ayo kita lihat. Atau teman saya kapan-kapan diundang ke sini. Dia yang tadi saya bilang ibu-ibu dari desa yang kena PHK malah sekarang jadi eksportir besar. Bulu Mata. Salah satunya Bulu Mata. Bisa Mas lihat handphone terbaru apapun, mobil terbaru, launchingnya pasti di Indonesia. Betul. Tapi kenapa kita tidak menjadi produsen nomor satu? Makanya salah satu ininya kita adalah menjadi raja di dalam negeri, berjaya di luar negeri. Kurang lebih UKM yang saya gaungkan. Oke, bagus tuh. Jadi jangan sampai kita bicara kampanye kan ekspor, tapi pasar dalam negeri kita habis sama produk luar, diguyur, dibanjiri produk Kita luar. keluar tapi orang ngebom terus. Iya, padahal di dalam kita udah luar biasa. Makanya saya imbangi sama teman-teman, ayo kita harus jadi raja di dalam negeri gitu. Nah, itu yang membuat saya menggandeng banyak pihak untuk mendorong itu, Mas. Jadi benar tuh, cintailah produk-produk Indonesia. Itu penting, Mas, ya kan? Selamat pagi Sobat Fapa. Industri atau perusahaan itu bukan semata-mata mencari suatu keuntungan yang banyak, tetapi filosofinya adalah bagaimana bisa memberi dampak. Bukan hanya dampak kepada lingkungan, tetapi juga kepada sosial masyarakat di sekitarnya. Pemberdayaan menjadi kata kunci untuk memberikan dampak yang optimal tadi. Nah, ini bersama saya, di hadapan saya ini ada salah satu kita bisa bilang penggagas anak muda dalam bidang pemberdayaan. Ini konteksnya kalau kita di industri sawit banyak sekali karena kita ada di remote. Jadi desa-desa di ring 1, ring 2 kita itu memang butuh sentuhan-sentuhan untuk inovasi dari UMKM ini. Nah, terutama pemberdayaan ekonomi ya, konteksnya UMKM. Di hadapan saya ini ada seorang let's say inovator, terus let's say beliau adalah memiliki banyak sekali terobosan untuk konteks pemberdayaan. Kita sapa dulu nih Bang Dika Yudhistira. Siap, Halo, Mas. Bang. Halo, Mas. Apa kabar Bang Dika? Alhamdulillah, sehat terus. Ya, saya sedikit intro, nanti Bang Dika bisa cerita lebih banyak. Ini beliau adalah founder dari Local Champion Indonesia. Local Champion Indonesia. Bang, ini Indonesia tapi bahasa Inggris juga nih. Local Champion. Arahnya mau kemana nih? Local Champion ini apa nih? Ya, kenapa juga saya bersama teman-teman itu menamakan Local Champion? Karena kita juga banyak fokus itu mendorong produk-produk hasil Indonesia ini ke luar negeri. Sehingga kita memberikan nama itu adalah Local Champion Indonesia. Dan kita menciptakan champion-champion di setiap daerah, Mas. Untuk kita dorong ke pasar global. Oke. Sebelum bicara tentang, jadi nanti kita bicara tentang bagaimana lokal itu bisa naik kelas. Siap. Kira-kira gitu ya, Boleh, Dika ya. Jadi kita mau tahu dulu nih, Bang Dika Yudhistira itu apa, siapa, dan kiprahnya bagaimana? Siap. Ya, Bang Dika, asli dari mana? Kalau saya asli Jakarta, Mas. Asli Jakarta. Oke, dulu pendidikan Saya S1 di Trisakti, S2 di UI dan Paramadina, Mas. Oh, jadi double Degree. Ya, double degree S2-nya. S1 ngambil apa, Mas? Ekonomi. Ekonomi. Oke, S2 Ada S2-nya UI CSR, yang di Paramadina komunikasi. cakep banget. Jadi ekonomi, kemudian CSR,
Ya. terus komunikasi. Itu macam-macam itu. Komplit kayaknya. Komplit. Paketnya enak banget tuh. Jadi ekonomi, CSR, terus dikomunikasikan dengan baik. Jadi sosok Bang Dika ini jadi komplit nih kita ngobrol-ngobrolnya. Siap. So pengalaman dari sisi Bang Dika itu apa yang membuat mendirikan Local Champion ini? Apa triggersnya? Oke, sebenarnya saya dari awal kuliah itu sudah membangun organisasi yang memang awalnya cukup concern di pemberdayaan saat saya di Trisakti ya Mas ya. Oke. Nah berangkat dari situ saya fokus di permasalahan-permasalahan ekonomi dan alhamdulillah saya di 2019 saya membantu saat itu Pak Kiai Maruf menjadi wakil presiden, mendampingi Pak Jokowi. Saya dipercayakan di stafsus bidang ekonomi, salah satunya concern di masalah UMKM dan pemberdayaan desa. Fokus pada dan halal yang ketiga. Oleh karena itu saya hampir masuk ke setiap daerah, saya melihat wah potensi-potensi produk-produk di desa ini sangat luar biasa. Oleh karena itu saya semangat dengan teman-teman di Local Champion memang 3-4 tahun ini karena saya melihat pemerintah juga tidak bisa jalan sendiri. Ini harus ada kelompok-kelompok dari penggiat UMKM, swasta dan juga pemerintah. Ini harus berjalan beriringan. Oleh karena itu saya membentuk Local Champion yang di dalamnya juga terdapat banyak komunitas-komunitas UMKM besar. Dan di situ ada praktisi, di situ ada akademisi dan juga ada pelaku usahanya sendiri yang memang ayo kita bareng-bareng yuk. Ini menjadi gerakan bersama sebenarnya Mas. Saya mau ke by definition dulu. Ya. Jadi kalau UMKM itu by definition, prakteknya skalanya bagaimana ya, Bang Dika? Jadi sebenarnya kalau bicara UMKM secara definisi itu juga kan berdasarkan juga penghasilan. Karena ketika kita bicara UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah. Memang dibagi lagi. Nah, tapi saya sih melihatnya definisi dari berdasarkan penghasilan juga tidak terlalu tepat kalau di lapangan, Mas. Karena bicara kecil, bicara mikro, bicara sempat saya juga berdiskusi dengan lintas kementerian ya, terutama teman-teman kementerian UMKM. Saya bilang definisi mikro ini seperti apa? Iya. Karena seringkali apalagi teman-teman atau masyarakat yang coba paginya jualan nasi uduk, malamnya dia bisa jualan nasi goreng. Sekarang ketika ini coba dimasukkan ke dalam database, berapa banyak unit usaha mikro saya bilang. Nah, ada lagi sekarang ultra mikro, Mas. Oh, ada lagi. Nah, ini yang saya bilang, ini benturan-benturan definisi ini akan bahaya saya bilang. Sama seperti di Kementerian Perindustrian ada yang namanya IKM, industri kecil menengah. Nah, saya bilang definisi-definisi ini yang menurut saya hari ini yang harus mulai diperbaiki ya. Antara IKM, UKM, ya kan UMKM. Nah definisi-definisi ini seperti apa sehingga saya juga mendorong waktu itu kemarin belum lama saya juga ketemu Pak Maman Menteri UMKM, saya bilang ini harus menjadi juga single database. Hari ini kan database UMKM ini kan berbeda-beda Mas. Dalam artian di setiap kementerian dia punya database, bahkan di lembaga-lembaga juga punya database. Nah saya bilang saya dorong ayo dong, saya manggilnya Bang Menteri. Ayo dong kita dorong untuk satu database sehingga kita menganalisa permasalahan-permasalahan UMKM bisa lebih jelas. Apa aja sih permasalahan-permasalahan? Karena ya kita bisa menganalisa, kita bisa meriset kan dari database dulu Mas. Betul. Nah, so dari pengamatan Bang Dika, akhirnya kalau bisa dikasih saran ke Kang Maman, definisi dari UMKM itu seperti apa? Kalau bicara UMKM, nah sebenarnya kalau kementeriannya itu kan Kementerian UKM Mas, bukan Kementerian UMKM. Nah, saya baru, betul ya. Jadi Kang Maman tuh Menteri UKM. Bukan UMKM. Bukan UMKM. Kemana M-nya? Mikro. Tapi di deputinya dia ada deputi mikro, deputi kecil, deputi menengah. Wait. Mikro, kecil menengah. Berarti yang paling bawah itu mikro. Mikro. Apa definisi mereka?
membedakan? Ya, dia bicaranya adalah bicara penghasilan dari mereka per bulannya gitu loh. Ada beberapa layer, tapi saya melihatnya juga bicara konteks menengah pun masih bicaranya adalah 5 miliar, 500 sampai 5 miliar. Itu kan sebenarnya menurut saya kalau di UMKM itu cukup besar ya Mas ya. Betul. Nah, itu yang sebenarnya definisi kayak Menengah, saya nih. itu definisi menengah ya? Menengah. Saya sebenarnya saya bilang kayak ekspor masuk di deputi menengah saya bilang. Tapi banyak kok teman-teman UMKM yang sebenarnya dari kecil, UMKM kecil itu sudah bisa kita dorong ke pasar global saya bilang. Nah, definisi ini sebenarnya juga mesti benar-benar kita perbaiki. Nanti coba kita bisa lihat definisi dari kecil, menengah itu berdasarkan penghasilan. Tapi dari sisi threshold, saya oke lah kita kesampingkan dulu by definition mikro, kecil, ultra mikro, menengah. Tapi thresholdnya antara dia seorang UKM Ya. sama dia udah naik kelas. Ya. Itu dari sisi pendapatan tadi berapa? 1 miliar Dari 500 juta sampai 1 miliar per tahun. per tahun. Gross. Gross. Revenue-nya lah ya. Iya, kurang lebih itu. Iya, 500 sampai 1 miliar. Ya. Oh, oke. Jadi ternyata banyak sekali yang di bawah itu. Sangat banyak Mas, sangat banyak. Sangat banyak. Bahkan saya melihatnya UKM kita masih di bawah itu, di kelas itu, di bawah. Sangat kecil, kecil dan mikro itu paling banyak itu di mikro. Makanya saya sering mendorong yaitu sebagai hub-hub ya. Kita coba mengkonsolidasikan dari kelompok-kelompok yang kecil mikro ini. Karena tidak mudah juga sebenarnya kita bisa dalam waktu cepat mendorong dari mikro ke kecil dengan cara masing-masing Mas. Ya. Tapi kalau kita konsolidasikan, misalkan contoh bicara keripik membuat keripik nih Mas. Oke. Ketika kita jatuhkan satu spesifikasi, kita konsolidasikan rumahan. Kalau saya bicaranya kemitraan biasanya, kayak beberapa saya coba binaan-binaan saya bilang. Dia diskusi sama saya, Mas, kebutuhan saya ini kurang lebih per bulan ini 1 ton. Saya ini baru sampai 500 kilo. Bisa nggak dibantu? Saya bilang, oke, kita akan bantu. Saya akan dorong ke pembiayaan, ke perbankan. Tapi saya minta 500 kilo bukan kamu yang kerjakan. Tapi kamu ajak UKM kecil. Oke. Kamu yang serap. Jadi dia punya potensi market itu 1 ton, ya, dengan segala macam mungkin kontrak dan lain-lain. Yes. Production capacity dia itu 500 kilo. 500 hari ini. Dia mau up menjadi. Tapi dari Bang Dika, wait, jangan dulu. Ayolah bersama-sama. Betul. Nah itu yang menurut saya pada akhirnya kan yang ultra mikro atau yang mikro itu bisa berkembang Mas. Ya. Bisa berkelanjutan karena ini yang teman-teman lokal champion dorong adalah bicara berbasis kebutuhan pasar. Oke. Karena kebutuhan pasar itu yang bisa mendorong tadi Mas bilang naik kelas tadi. Ya. Nah itu yang paling penting dalam bicara pemberdayaan. Karena saya selalu bilang pemberdayaan itu yang penting itu adalah bagaimana pemberdayaan itu berkelanjutan dan growth. Ya. Salah satu PR-nya adalah berbasis kebutuhan pasar. Oke. Oke. Nah, saya mau berangkat dulu dari sisi very basic root cause-nya dari kita. Kenapa UMKM kita ini kalau kita lihat beberapa tahun belakangan lebih cenderung stagnan ya. Stagnan dalam arti skalanya nggak naik-naik, nggak naik-naik kelas. Apakah karena memang dibikin ya sudah UMKM yang penting berlanjut, berjalan, tapi nggak jadi naik. Kalau tadi thresholdnya kita bilang 500 ya agak susah gitu loh. Nah, apa root cause-nya Bang Dika yang Bang Dika coba analisa? Jadi kalau saya selalu bilang sama teman-teman itu kalau bicara UMKM itu ada 3 hal Mas. Yang pertama adalah bicara pribadi, owner atau pelaku usahanya. Yang kedua adalah produknya. Yang ketiga adalah bicara marketnya. Nah, kenapa saya bilang juga pribadinya? Seringkali saya menemukan ini juga bicara mental, bicara juga konsen terhadap produk tersebut, fokus terhadap konsisten terhadap produk tersebut. Belum apa-apa, banyak juga teman-teman UMKM yang punya niat semangat di awal. Saya mau berbisnis nih, saya mau membuat produk nih.
ya namanya berbisnis atau berusaha itu kan pasti banyak permasalahan, Mas. Ya, Nah, betul. itu bicara mental, bicara mindset. Mereka menjadi pengusaha. Makanya saya bilang itu pribadi itu penting. Saya juga kasih masukan ke teman-teman yang memberikan pelatihan. Pelatihan di dasar adalah open mind. Coba lu bentuk teman-teman pelaku usaha menjadi jiwa-jiwa kewirausahaan, mental-mental pengusaha. Itu berbeda loh, Mas. Ya. Kayak pernah saya berdiskusi sama teman-teman, ada produknya bagus, Mas. Tapi saya bilang, ini ada kebutuhan, ada permintaan produkmu ke Jepang. Bisa nggak ganti merek? Saya bilang, nggak bisa. Ini sudah turun menurun. Saya bilang, saya cuma minta diganti merek sama kita tambahin bahasa Jepang. Ya. Karena nggak bisa. Marketnya di Jepang. Ya itu kan salah satu mental ya, Mas. Nggak bisa ini udah turun menurun dan ini sudah didoain. Oh iya. Ya saya bilang, ya kalau udah begitu kita bingung, kita harus berdebat apa lagi. Saya bilang ini padahal kebutuhannya ada. Ada buyer yang minat waktu itu. Nah itu juga salah satu bagian dari mental. Nah yang kedua adalah bicara produk. Sebentar, sebelum masuk ke produk, saya mau kritisi dari sisi pribadi tadi. Iya. Kalau Bang Dika melihat orang yang berusaha di level UMKM, ini karena kepepet atau memang by choice? Kepepet itu gara-gara dari sisi tenaga kerja, industri tidak terserap atau dia tidak punya edukasi yang mumpuni, akhirnya ini tetap harus makan, keluarga harus tetap dikasih makan, mau nggak mau apa aja lah, banyak yang kayak gitu. Saya juga punya banyak teman yang hari ini sukses, Mas. Itu dia selalu bilang, dasar gue adalah the power of kepepet. Oh iya. Tapi akhirnya dia mau berkembang, dia open mind, dia melatih dirinya untuk tadi jiwa-jiwa kewirausahaan. Ya banyak juga gitu loh. Yang teman-teman saya the power of kepepet, dia di PHK. Betul. Gitu loh. Ya memang. Nah ini kan tinggal bagaimana cara kita memulai, Mas, sebagai pengusaha atau ya pelaku usaha UMKM. Ya ini power of kepepet saya baru ingat nih. Ada teman saya bilang nih namanya teori anjing ini. Sorry ya, maksudnya bukan kasar, tapi karena kepepet dikejar anjing, akhirnya bisa berusaha ngapain aja, loncat tinggi. Loncat tinggi jadi gitu. Nah, iya, jadi teori anjing ini banyak juga ya. Betul. Power of kepepet ini. Iya, tinggal kan bagaimana ketika berjalan mereka mau melatih dirinya, mau belajar, mau edukasi dirinya, mau terus berkembang. Nah, seringkali orang yang pada akhirnya menyalahkan keadaan tadi, Mas, tapi dia tidak berkembang. Iya. Gitu loh. Itu juga sering kita ketemu sama teman-teman di daerah, di pelaku-pelaku usaha di daerah banyak masih kayak seperti itu. Jadi pribadi kita nggak usah bilang lah serapan tenaga kerja itu nanti topik yang lain, pengangguran. Tapi ada memang banyak sekali yang karena the power of kepepet itu menjadi seorang, ini bisa disebut entrepreneur atau entrepreneur ya, entrepreneur meskipun skalanya kecil. Ya kecil tadi kita udah bahas banyak. Dari sisi pribadi itu challenge. Yang kedua dari sisi produk. Produk. Nah terkadang teman-teman itu izin, Mas, produk knowledge itu penting, Mas. Produk knowledge, kenapa saya bilang produk knowledge? Ya itu adalah bagian dari riset. Terkadang kita harus melihat permintaan yang orang suka tuh seperti apa sih. Nah itu yang tadi saya bilang kenapa berbasis kebutuhan pasar tadi, Mas. Nah kadang-kadang Mas misalkan bilang pisang goreng. Nah kalau bicara produk F&B itu juga kan bukan berdasarkan enaknya versi kita, tapi enaknya versi pasar market. Nah itu seringkali juga salah. Yang kedua adalah misalkan orang Indonesia suka produk-produk yang memang cukup mengenyangkan. Yang untuk yang snack-snack kecil itu untuk kelompok-kelompok menengah. Kalau untuk menengah ke bawah itu lebih yang mengenyangkan. Nah itu yang besar porsi bentuknya, harganya agak murah gitu kan. Nah itu bukan menengah ke bawah, kita juga semua. ya dalam artian produk knowledge itu penting. Nah itu juga yang memang menjadi sebuah alasan. Yang kedua adalah untuk bicara produk juga bicaranya adalah cost produk juga terkadang harganya jadi tinggi. Kayak misalkan saya lagi concern di produk-produk ekspor, saya bilang bisa nggak produk kamu ini dijual harganya jadi 14.000 satu ini. Dia jual hari ini sekitar 25 sampai 30. Produk apa itu? Snack, yang 100 gram apa sih yang segini nih, Mas? Sorry. Nah saya bilang bisa nggak sih kamu? Dia bilang nggak bisa, Mas, karena mindset dia tadi balik lagi ya, mindset kalau ekspor itu pasti untungnya besar.
Tapi dia secara product knowledge dia tidak memahami karena di market di luar standarnya itu sampai dicontoh di Australia. Di Australia dan itu saya bawa buyer dan saat itu ada atas perdagangan, saya ditemani atas perdagangan. Ini kita biasanya ini sampai Australia sekitar 20.000. Nanti dari market di Australia jual lagi. Itu sekitar 23 sampai 25.000 secara rupiah ya. Bisa nggak? Wow, dia ngomong tidak bisa. Terus tim saya, ayo kita hitung HPP yuk. Kita coba. Ini kan bicara ketika skalanya besar, otomatis cost-nya akan tertekan dong, akan jauh lebih murah ketika memang permintaan besar. Nah, itu salah satu yang aku pikir juga cost produknya juga mereka tidak menguasai teman-teman UMKM. Jadi maunya untungnya gede gitu loh. Penguasaan dari knowledge produknya itu masih banyak. Nah, ini yang kita tekankan secara di local champion kebetulan juga membuat pelatihan UMKM yang memang bekerja sama dengan BUMN, dengan swasta, itu juga adalah yang kita dorong dan kita ajarkan ke teman-teman UKM untuk sangat memahami terkait produk knowledge yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh pasar, terutama pasar luar negeri, Mas. Karena kita kerjasama dengan teman-teman atas perdagangan dari Kemendak, perwakilan dari kita sudah bekerja sama hampir 20 negara. Mereka juga memberikan masukan terkait potensi di setiap negara. Nah, itu yang kita coba kerjasamakan dengan Kemendak. Jadi tadi pribadinya, produk, terus yang ketiga terakhir itu market. Nah, bicara market itu yang tadi ada keterkaitannya juga bicara kebutuhan market. Yang kedua adalah dibicara marketnya adalah bicara strategic market ya, Mas. Terkadang makanya digitalisasi itu juga sangat penting ya. Sorry to say, Mas, hari ini kemarin saya juga bilang sama Pak Menteri, Pak Maman, sama Pak Mendak. Kebetulannya 3 minggu lalu saya ketemu Pak Budi Santoso, Pak Mendak. Dan kemarin Pak ini saya bilang ini yang harus diwaspadai adalah hari ini banyak agensi quote and quote dari luar ini buka agensi afiliator, Mas. Menjual produk-produk dari luar. Ini kan bicara tadi ya digitalisasi branding, dia coba branding, dia coba ajak dan gandeng teman-teman influencer untuk membranding produknya. Kalau Mas buka di sosial media, berbagai macam sosial media itu pasti berseliweran produk-produk. Nah, itu memang karena dan harganya memang nggak masuk akal, murahnya. Murah, Mas. Bagi kita dari sisi end customer, wah itu surga sekali. Gara-gara murah betul ya. Bahkan saya tuh pengalaman gak percaya, saya gak mau beli gara-gara kemurahan. Bukan maksudnya kita apa enggak. Tetapi contoh misalnya saya mau beli kaos gitu. Kaosnya harganya 25.000. Buset, 25.000 kaos kayak apa gitu. Tapi pas beli tuh oke juga gitu loh. Wah. Nah, itu juga yang saya bilang juga karena di beberapa negara terutama di China memang UKM-nya sudah berbentuk holding, Mas. Jadi UKM kecil support yang gede. Nah, yang gede itu yang keluar. Wait. Ini menarik nih. Itu jadi harga cost-nya sangat murah, Mas. Jadi UKM satu produk. Jadi tadi kita bicara keripik lah ya. Iya. Keripik. Kemudian ada holding keripik. Nah, dialah yang mengkonsol semuanya. Ya. Iya, menarik juga tuh. Jadi kalau butuh 5 ton ya udah tinggal range saja. Kamu 500 kilo. Misalkan nanti di holdingnya ini dia yang punya alat untuk vakumnya, jadi keripiknya awet setahun. Kalau UKM kan berat tuh, ya kan, bahasa kasarnya. Nah, atau dia punya teknologi, atau dia punya storage besar untuk raw materialnya, jadi bisa langsung beli grosiran. Betul, itu kan cost-nya jadi jauh sangat murah, Mas. Betul. That's why mereka sangat kompetitif jadi. Betul, industrialisasi UMKM. Jadi itu menjadi mata rantai. Semua hidup di sana dan semua tumbuh. Industrialisasi UMKM. Gitu loh. Nah, itu yang kemarin juga saya diskusi sama Pak Maman dan alhamdulillah sih ada niat dari mereka juga programnya tadi salah satunya adalah holding UMKM. Nah, saya dukung, tapi saya bilang holding UMKM ini jangan menjadi hanya sebuah nama saja, sebuah program mengklaim teman-teman UMKM, tapi harus terlibat teman-teman UMKM. Nah, yang kedua yang menarik adalah kemarin saya sangat kenceng ke Pak Maman. Kenapa saya selalu bilang Pak Maman? Karena belum lama baru ketemu kemarin. Saya bilang hari ini kita tidak menyalahkan
untuk investasi, membangun pabrik dan lain-lain dari luar ke Indonesia. Salah satunya saya ceritakan pabrik roti, Mas. Nanti saya kasih lihat videonya. Dia pabrik roti sangat besar, sangat canggih. Dia jual harga rotinya 2.600 bisa bertahan 3 bulan. Roti apa nih? Roti bentuk roti makan yang roti tawar. Roti yang isi macam-macam tuh, Mas. Oh. Nah, saya bilang gini, Pak Maman, Bang Menteri izin. Kemarin malam saya diskusi dengan Asosiasi UMKM Roti. Mas bisa lihat di warung-warung sering seminggu sekali nih. Betul. Nganterin roti habis itu diambil. Itu udah tumbang. Ini bisa bertahan 3 bulan, mereka hanya bisa bertahan 4 sampai 5 hari. Oh, habis dan harganya ini 2.600. Saya tidak menyalahkan investasi. Tinggal diatur harganya, saya bilang. Karena ini adalah pabrik besar dan ini bisa bertahan 3 bulan, harganya tolong dinaikkan. Ini pabriknya di mana? Ada di Bekasi, ada di Tangerang. Nanti saya kasih lihat videonya. Udah, Mas. Di Indonesia? Sudah di Indonesia, Mas. Oh man. Harganya 2.600 bisa bertahan 3 bulan, Mas. Gimana UKM roti kita? Ya kan? Nah, itu juga menjadi, saya bilang ya bagus Pak investasi, tapi tinggal diatur. Ini bagaimana harus diatur. Oke, saya akan, kata Pak Maman, karena dia juga orang lapangan, oke saya akan cek. Oke Pak, ini saya kirim videonya, saya kirim alamatnya, ini saya kirim diatur produk. Gimana? Kan mereka juga, maksud saya mereka juga industri. Salah satu competitive advantage-nya ya seperti itu. Jalan tengahnya mau di gimana konsepnya? Saya sih menyarankan ini bagaimana baik itu secara pajaknya atau apapun, sehingga harga standarisasi harganya, Mas. Kalau 2.600 kemakan dan dia bisa bertahan 3 bulan loh, Mas. Jadi kan layak kalau harganya mungkin dinaikkan. Ya, atau market dia jangan di sini lah. Jangan di desa-desa. Habis. Iya. Warung-warung kecil lebih baik itu, Mas. Kalau nggak laku masih 3 bulan bertahan. Kalau roti-roti ini seminggu juga udah berjamur dan sebagainya. Iya. Orang kalau udah lebih dari 2-3 hari udah males beli. Jadi buat apa lagi warung-warung? Ini kita bicara teman-teman UMKM. Betul. Itu yang saya dorong, salah satu saya agak kenceng ya ke Pak Maman. Ini Pak coba tolong didiskusikan dengan Kemendak, dengan perindustrian dan BKPM ya. Ini bagaimana mengatur regulasi ini. Harus ada keberpihakan itu tadi. Betul. Kalau nggak mereka tergencet habis. Betul. Nah, ini yang harus dipikirkan. Saya bilang, oke. Dia bilang, Dika, coba kita akan rapatkan, kita akan coba pikirkan. Ini harus segera, kalau tidak ini baru dari roti. Nanti akan ada banyak makanan-makanan kecil, bahkan di salah satu sosial media teman-teman bilang, wah udah banyak tuh yang memang pabrik-pabrik dari luar datang ke Indonesia, investasi, bagus investasi, tapi bagaimana caranya tidak menggulung UMKM kita. Nah, itu regulasi itu yang perlu dipikirkan kan oleh pemerintah kan. Belum lagi yang tidak terdeteksi. Betul. Sempat ramai kemarin di sosial media, dia bukan satu perusahaan tetapi hanya sewa gudang, barang masuk habis. Betul. Itu yang memang saya bilang harus benar-benar diatur dan dijaga banget oleh pemerintah ini, bagaimana keberpihakan terhadap teman-teman UMKM. Dan salah satunya saya bilang lagi kemarin, dan Pak Menteri kebetulan minggu depan kalau nggak salah ke daerah Purbalingga. Jadi Purbalingga ini menarik, Mas. Ini adalah penghasil bulu mata palsu nomor 1 di dunia. Bahkan artis-artis Hollywood, merek-merek besar lainnya itu ambilnya awalnya itu dari Purbalingga, Jawa Tengah, Mas. Purbalingga, Jawa Tengah. Dan di situ ada perusahaan-perusahaan investasi dari Korea itu bangun di Purbalingga pabrik bulu mata. Pabrik bulu mata. Ya. Nah, raw materialnya apa? Ada 2 macam. Yang pertama adalah rambut. Dia beli rambut. Dia kumpulin rambut, dia karena kan kebutuhannya juga kecil-kecil, pendek-pendek kan. Betul. Nah, itu dia dari situ dan sintetis. Nah, alhamdulillah saya dengan dorong teman-teman di Purbalingga, sekarang mereka sudah baru jadi nanti bisa dia juga masih ada kebutuhan untuk dikembangkan. Dia lagi buat rambut sintetis sendiri. Selama ini impor. Mereka impor dari China rambut sintetis untuk dibuat baik itu bulu mata ataupun wig. Nah, hari ini teman-teman di sana sudah bisa bikin mesinnya sendiri. Dan itu ciptaan anak bangsa. Nah, saya minta Pak Maman untuk lihat. Saya bilang, boleh beli saya ini. Boleh. Nah, tapi mereka lagi collab, Mas. Karena produk-produk dari luar itu datang. Gila-gilaan, Mas. Sedangkan dengan kualitas yang luar biasa, kualitas, harga
yang otomatis juga bisa langsung nempel ya, karena Iya, iya. saya tidak pernah pakai bulu mata ya. Ya. Dalam artian dia bilang sudah, wah Mas Dika, dia bilang curhat. Nah saya bilang ayo kita ketemu Pak Menteri, kamu sampaikan Oke. ini kondisinya bagaimana pemerintah mengatur regulasi ini untuk melindungi UMKM. Apalagi bicara bulu mata palsu di Purbalingga ini menjadi pusat dunia yang hari ini orang tidak ada yang tahu. Oh iya. Dia ini teman saya ini sudah ekspor ke 26 negara Mas bulu mata. Begitu. Luar biasa. Jadi kapan-kapan Mas boleh ke Purbalingga, ayo kita lihat. Atau teman saya kapan-kapan diundang ke sini. Dia yang tadi saya bilang ibu-ibu, dia the power of kepepet. Iya. Ibu-ibu dari desa yang kena PHK malah sekarang jadi eksportir besar. Bulu mata. Salah satunya bulu mata. Saya bayangin eksportir itu kan kontainer-kontainer tuh. Ya. 1 ton kontainer isinya bulu mata tuh. Kalau dia nggak per kontainer juga Mas. Ya kan kalau per kontainer dia segini aja kan udah berapa ya. Ya itu salah satu, dan itu salah satu lokal champion, dan banyak daerah-daerah lain yang perlu kita dorong potensi-potensinya yang luar biasa kayak bulu mata. Orang kaget Purbalingga. Siapa yang tahu Purbalingga itu potensinya bulu mata sudah mendunia, bahkan produk-produk besar artis Hollywood sekalipun pakai produknya dari Purbalingga. Purbalingga tuh yang kadesnya nyentrik itu bukan ya? Bukan. Enggak, maksudnya beliau dari sana juga kan? Yang kadesnya nyentrik bukan di Purbalingga kayaknya deh. Mana ya? Di mana yang Pak itu kan yang tato-tatoan. tato-tatoan kayaknya Jawa Tengah ya, tapi Jawa Tengah apa Jawa Barat ya? Coba nanti. Iya, nanti coba. Ya. Okay. Tapi itu, jadi itu salah satu. Berarti kan potensi di setiap daerah ini ketika saya keliling ini banyak potensi-potensi daerah yang harus kita terus dorong dan kita terus kembangkan. Oke. Jadi 3 isu kunci tadi dari pribadi, produk, market. Banyak dari UMKM ini juga dari sisi punya kemampuan, produknya bagus, tapi marketnya nggak ada atau tidak ada yang beli tuh. Saya mau sorotin, Bang Dika, pasti berbeda antara UMKM yang di perkotaan sama yang di desa. Kita tadi bicara yang di kota. Relatif marketnya dan kemampuan pasar, purchasing powernya relatif lebih baik. Apa kabar lagi tuh yang di desa? Nah, sementara gimana Bang Dika melihat untuk pemberdayaan yang di desa ya? Ini yang saya sedang juga saya bersama teman-teman dorong. Ini yang tadi sebenarnya masuk poinnya adalah digitalisasi tadi, Mas. Oke. Ini di poin digitalisasi. Saya sepakat, apalagi teman-teman di desa yang memang notabene bahkan mungkin di luar Pulau Jawa dan lain-lain. Saya sekarang sedang menggaungkan mendorong teman-teman afiliator. Teman-teman, ayo kita latih yuk para pemuda. Karena terkadang teman-teman UMKM ini dia jago produksi tapi dia bingung memasarkannya. Betul. Gua kalau masak sih oke. Tapi kalau suruh ngomong, apalagi di depan kamera, gue bingung nih bikin konten. Lu suruh gue bikin nasi goreng enak, gue bikin. Iya benar. Nah, kita bedakan antara kita latih teman-teman UMKM, kita latih teman-teman afiliator. Oke. Nah, ini yang dilakukan local champion. Kita temukan produk terbaik dengan afiliator yang terbaik. Oke. Nah, ini menjadi kunci. Udah, teman-teman UKM fokus memproduksi. Fokus produksi, jaga kualitas. Betul. Afiliator fokus untuk menjual, fokus pemasaran, fokus bikin konten dan sebagainya. Oke. Gitu loh. Nah, kayak misalkan contoh di Sukabumi, tapi itu sayang, itu adalah desa yang memang desa TikTok yang memang ini. Kalau kita bangun di banyak desa untuk desa-desa afiliator, Mas. Anak-anak pemuda, anak-anak Tapi bukan muda. yang joget-joget gitu. Bukan. Itu dia, itu yang di Sukabumi kan. Itu Sukabumi ya? Nah, iya. Tapi kan penghasilannya pada akhirnya luar biasa. Nah, saya bilang, ayo kita bikin yuk kampung afiliator yuk, saya bilang. Oke, Nah, ini lagi saya mau gagas. Nah, ini saya mau sudah saya kejar nih ketemu dengan Pak Wamenaker. Saya bilang, Pak, ini salah satu kunci nih ketika banyak PHK, kenapa nggak kita bangun UMKM dan kita bangun afiliator. Ya. Ini menjadi salah satu kunci karena ternyata ya penghasilan afiliator juga lumayan oke juga, Mas. Karena kita harus jujur bahwa kita alasan kita membeli itu kadang-kadang tidak logis. Apalagi kalau makanan, kita nggak bisa cicip. Tapi karena komunikasinya bagus, yang membranding cara membawanya, saya pernah lihat tuh Bang Dika di TikTok tuh jualan keripik. Tapi bagaimana dia menyampaikan itu
kok kayaknya saya ikut makan ya. Kalau bahasa kita lapar mata, Mas. Iya, lapar mata Kadang-kadang beli pas udah nyampe buat apa ya? Iya gitu kan. Waduh, banyak banget keripiknya. Iya, jadi benar itu yang masyarakat atau saudara-saudara kita di pedesaan channeling pipanya ini nggak nyambung. Nyambung gitu loh. Karena ini sama halnya ketika waktu itu saya berdiskusi waktu zamannya Covid, Pak. Kenapa ketika pemerintah program didorong, terus bantuan didorong, tetapi kur saat itu tidak terserap dengan baik, saya bilang. Ya ketika pelatihan dan lain-lain tidak diimbangi oleh potensi market. Gitu loh. Seharusnya yang didorong adalah berbasis kebutuhan pasar. Balik lagi masalahnya adalah bicara market kan, Mas. Iya, betul. Nah, ini kan bicara market, bagaimana cara membuka market. Ya. Nah, kelemahannya, masalahnya hari ini Indonesia, saya balik lagi, Indonesia adalah bicara Indonesia ini menjadi target market dunia, Mas. Oh iya, populasi kita luar biasa. Kenapa kita tidak menjadi produsen nomor 1, tetapi kita hanya menjadi market. Bisa Mas lihat handphone terbaru apapun, mobil terbaru, launchingnya pasti di Indonesia. Betul. Gitu loh. Tapi kenapa kita tidak menjadi produsen nomor 1? Ya. Makanya salah satu ininya kita adalah menjadi raja di dalam negeri, berjaya di luar negeri. Kurang lebih UKM yang saya gaungkan. Raja di dalam negeri, berjaya di luar negeri. Oke, bagus tuh. Raja di dalam negeri, berjaya di luar negeri. Iya. Jadi jangan sampai kita bicara kampanyekan ekspor, tapi pasar dalam negeri kita habis sama produk luar, diguyur, dibanjiri produk kita luar. keluar tapi orang ngebom terus. Iya, padahal di dalam kita udah luar biasa. Makanya saya imbangi sama teman-teman, ayo kita harus jadi raja di dalam negeri gitu. Nah, itu yang membuat saya menggandeng banyak pihak untuk mendorong itu, Mas. Jadi benar tuh, cintailah produk-produk Indonesia. Itu penting, Mas, ya kan? Makanya saya sekarang lagi giat mendorong kelompok-kelompok afiliator itu, Mas. Oke. Itu menjadi kunci. Iya. Karena digitalisasi kita tidak akan mengenal tempat dan jarak, Mas. Iya, betul. Ya kan? Betul. Apalagi dengan teknologi sekarang ya. Betul. Gitu loh. Ya. Ini bisa mungkin nanti kerjasama nih, Bang Dika. Boleh kita banget. di Fapagri itu kan lagi program pemberdayaan ekonomi di desa ya. Wis, menarik. Apa yang kita sebut Project IGA, Income Generating Activities. Jadi beberapa desa kita coba untuk itu tadi. Saya sepakat tuh tadi pribadi, terus produk. Nah ini dari sisi market nih. Jadi pribadi memang ya kita harus mengakui memang bahwa intelijensi itu berperan penting. Terus lingkungan di sekitar situ berperan penting untuk mempunyai mental yang Bang Dika sebut tadi itu, pantang menyerah, ada hambatan maju terus gitu kan. Cuma itu tadi kita mikir-mikir, ini ibu-ibu kita suruh bikin keripik singkong terus kita suruh dia jualan, kayaknya nggak bisa ngomong nih. Iya. harus afiliator itu ya. Iya, jadi kita harus bedakan, Mas. Itu sama ada saya waktu itu membawa salah satu binaan BUMN, dia produknya sudah disukai sama salah satu buyer, Mas, dari India. Oke. Kita lanjut ya meeting kita. Nanti kita janjian saja. Produk apa tuh, Mas? Waktu itu keripik rumput laut tuh, yang rumput laut itu tuh, apa yang dimakan itu tuh bentuknya siwit. Saya suka nih produk kamu. Nanti kita ketemu ya di luar karena ini sudah selesai jadwal bisnis matching waktu itu dengan buyer India. Oke. Kita janjian di kafe dekat hotel saya karena dia di Indonesia waktu itu datang. Hari pertama saya tanya, kamu kenapa nggak datang? Kenapa kamu nggak follow up? Ya nanti, Mas, nanti. Ini pelaku saya tanya. Kamu kan kemarin dia tertarik tuh. Ya kamu follow up terus, ya kan? Hari kedua saya tanya lagi, kamu kenapa? Ya nanti mas. Cepatlah temuin, saya bilang. Sampai itu buyer sudah balik, Mas. Saya tanya, sebenarnya kamu kenapa? Saya kurang percaya diri, Mas. Udahlah saya di pasar dalam negeri. Ini kan mental, Mas. Ya betul. Kamu bilang dari awal, kalau kamu bilang dari awal kita dampingi, saya bilang. Gitu loh. Ya. Nah itu juga salah satu sangat kita sayangkan gitu loh. Padahal buyer itu sudah tunggu 3 hari. Dia di Jakarta saat itu kan potensi ya. Betul. Potensi peluangnya sangat besar. Siwit waktu itu. Iya. Padahal kalau dia temu aja buyernya pun pasti paham juga. Dia nggak bisa terlalu berbahasa. Nah,
paling ya begini-begini saja. Oke. Tapi kan biasanya kan karena waktu itu setiap event itu selalu ada pendampingan. Nah, kita juga selalu sebenarnya menyediakan translator. Oke. Tapi ini kan bicara juga mental lagi tadi. Betul, Mas. betul. Gitu loh. Itu penting buat pengusaha. Betul. Oke. Kemudian konteksnya begini, Mbak Dika. Ini kan pemerintah menggelontorkan pergerakan ekonomi dari desa sekarang. Ya. Kita beberapa waktu belakangan ini itu diperkenalkan dengan konsep koperasi merah putih Merah ini. putih. Bang Dika melihatnya gimana nih? Nah ini yang masih simpang siur. Nah ini lagi saya mau jajaki ke Pak Budiari, ke teman-teman Kementerian Koperasi. Salah satunya adalah juga koperasi merah putih ini menjadi bisa mendorong produk-produk go global. Gitu loh, bukan hanya saja pada wilayah-wilayah unit-unit usaha kayak toko sembako ya kan, terus klinik kesehatan apotik, dan lain-lain, apotik. Nah ini saya melihatnya waktu itu ini ada potensi ketika ini bisa menjadi hub, Mas. Menjadi hub. Koperasi ini bisa berbadan hukum dan koperasi itu sudah bisa ekspor. Jadi dia seperti holdingnya UMKM tadi itu ya? Betul. Bahkan bisa yang saya lakukan dan saya dorong, misalkan contoh diserap di industri-industri dalam negeri deh. Misalkan contoh gini, di situ ada petani-petani cabai. Oke. Petani cabai. Koperasi ini bekerja sama dengan Indofood. Kebutuhan cabainya sangat banyak. Ya. Nah, yang mengkuisi ini adalah koperasi merah putih ini. Karena nggak mungkin juga Indofood personal perorangan dalam skala kecil-kecil. Indofood pasti bilang capek deh. Capek, betul. Dan koperasi ini yang bekerja sama karena kan berbadan hukum. Ya, lebih simpel, dikurasi, kualitas juga lebih. Betul. Manageable ya. Itu salah satu contoh ya. Atau dengan agregator ekspor besar bisa jadi. Jadi dia yang menjadi konsolidatornya. Gitu loh. Ini kan sangat menarik, Mas. Ya. Bahkan konsepnya ada satu program. Nah ini bagus, mungkin nanti bisa di wilayah-wilayah program Mas bisa dikembangin. Ada yang namanya program, ini bicara tadi Koperasi Merah Putih ini nyambung. Ini namanya Resi Gudang, Mas. Resi Gudang. Resi Gudang. Jadi Resi Gudang ini sebenarnya sudah ada dari tahun sekitar 2006 tapi belum maksimal. Apa itu? Jadi Resi Gudang ini sebenarnya ini membantu pelaku usaha untuk berdampingan dan bekerja sama dengan himbara perbankan, Mas. Permasalahan dari para petani, dari pelaku usaha adalah kalau bekerja sama dengan off-taker industri, dengan buyer adalah bicara rentan pembayaran waktunya, Mas. Invoicingnya. Betul. Yes. Nah, sedangkan pelaku usaha petani itu butuh cash and carry, Mas. Betul. Karena dia untuk usaha, untuk biaya hidupnya. Betul. Nah, ini yang menjadi kendala. Ya. Dan di sini sering sorry to say hari ini para broker tengkulak yang bermain pada akhirnya. Betul. Menekan para petani. Nah, pemerintah hadir dengan menyediakan namanya programnya tadi Resi Gudang. Resi Gudang, sehingga gini, ketika kita sudah punya buyer, jadi di Resi Gudang itu ada 23 produk. Salah satunya itu rempah, ikan, ayam itu ada, nanti bisa dicek, ada 23 sampai 26. Ini program pemerintah. Program pemerintah. Resi Gudang. Resi Gudang. Jadi bekerja sama dengan himbara, tapi dipastikan bahwasanya kita sudah ada marketnya, sudah ada buyernya, sudah ada off-takernya, sudah ada industrinya, sudah ada serapannya. Oke, misalkan salah satunya contoh nih yang aku lagi mau dorong di Lampung itu lada hitam itu buat ekspor. Nanti dia akan lihat SPK-nya atau minta ininya berapa sih harganya. Nanti dihitung nih sama bank. Dihitung sama bank. Oke, kita sudah tunjukkan ini permintaan dari buyer dan lain-lain. Oke, bank yang bayar duluan, Mas. Ke petani. Jadi barangnya masuk ke gudang, dihitung, ditimbang, dilihat spesifikasinya. Oke, ini sudah oke, harga sekian ya, karena ini berdasarkan permintaan dan harga pasar sekian, kita bayar. Langsung bank yang bayar cash and carry. Nanti buyer, off-taker apapun bayar ke bank itu. Ini kan sangat membantu, Mas. Iya. Gitu loh. Sehingga peran-peran dari tengkulak dan lain-lain yang menekan harga petani, ini kan bisa diatasi oleh Resi Gudang. Ini kurang sosialisasi. Nah, nyambung lagi. Tadi Koperasi Merah Putih, saya sempat kemarin bilang sama Pak Mendak, ini harus digandeng nih konsep Resi Gudang. Sehingga Koperasi Merah Putih bisa menjadi hub. Baik itu para petani, pelaku usaha keripik misalkan, pengusaha-pengusaha keripik.
Gitu Iya, loh. Nah itu yang bisa dikonekkan kan, ini sebenarnya kan saya selalu bicara ekosistem, kita tidak perlu bangun ekosistem baru. Maksimalkan ekosistem yang sudah ada di pemerintah. Ya, kita sebenarnya udah punya titik-titiknya, hanya connecting the dots. Tuh, makanya itu adalah salah satu kerja kita lokal champion ini, terus menjahit fasilitas-fasilitas pemerintah yang hari ini belum maksimal, dan itu ekosistem, dan itu menjadi masalah utama UMKM Mas sebenarnya, ekosistem. Ya. Gitu loh. Itu. Baik. Nah, itu yang tadi kalau program, balik lagi ke program, saya melihatnya ketika itu dibuka untuk potensi, tidak dikecilkan dalam ruang unit-unit usaha yang hanya jual sembako dan lain-lain, ini akan luar biasa Mas. Ya. Jadi peluang ekonomi berputar di bawah, berkembang di bawah. Ya. Meskipun dengan segala drama di bawah lah nanti ya. Pasti. Nah, memang ini hampir setiap pemerintahan ya, secara program baik, secara teknis aplikasi Mas. Ya. Gitu loh. Dan udah disampaikan juga oleh Pak Presiden kita, Ya. jangan sampai seperti KUD ya, Nah, ketua untung duluan. itu, ya kan itu. Nah itu teknisnya aja saya bilang harus dikawal. Ya. Gitu loh, programnya bagus. Baik. Gitu. Baik, Bang Dika, teman-teman, perbincangan ini sampai pada satu kesimpulan. Saya coba tarik di akhir ini adalah tadi UMKM butuh keberpihakan, betul, dari sisi regulator perlu berpihak, karena kalau enggak tidak bisa dibendung juga kekuatan inovasi dari luar. Tadi Bang Dika bicara roti contohnya, kalau tidak diatur oleh regulator, habis juga tuh roti-roti kesayangan kita yang dari dapur-dapur UMKM ini ya. Betul. Tadi juga bulu mata nih, saya penasaran nih, nanti mau ke Purbalingga. Boleh kawan-kawan, atau bareng Menteri UKM bareng saya. Akhir-akhir bulan ini kayaknya, insya Allah. Iya. Saya penasaran seberapa besar bulu mata itu diekspor. Tapi itu keberpihakan itu jadi penting. Dari sisi entrepreneurship butuh bukan hanya keberpihakan, tapi kemandirian dan semangat. Jadi Bang Dika akhirnya menyampaikan satu kata kunci tadi, ekosistem. Ya. Nggak perlu ribet-ribet, itu sebenarnya sudah ada di mana-mana. Semua. Iya, kita tinggal menjahit. Betul. Kalau bahasa saya menjahit. Iya. Sehingga merajai di dalam negeri, berjaya di luar negeri. Asik. Terima kasih Bang Dika Yudhistira. Inspiratif sekali, dan semoga kita bisa berkolaborasi. Harus. Untuk memberikan dampak. Tadi saya di awal membuka dengan satu narasi bahwa perusahaan Fapagri juga berpikir keras bagaimana memberikan dampak, karena itulah esensi dari sustainability. Baik teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya di Feel the Cup because I know you know. Bye-bye. Terima kasih Mas.